Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Raffi. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 6 nya ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, di bawah kepemimpinan Long Sitian, orang-orang berlatih sebentar di klan naga. Strom, Nan Erming, dan juga Jiying semuanya ikut bertanding di kompetisi Wudong Tang. Dan mereka benar-benar bertarung melawan beberapa petarung dari klan naga lainnya. Setelah pertempuran yang tidak terhitung jumlahnya, efektivitas pertempuran semua orang telah meningkat dari sebelumnya. Selain Xiao Zhan dan juga Long Yan yang sedang melakukan pelatihan, Xia Jinghui tetap tinggal untuk sementara waktu di klan naga. Sedangkan Strom, Nan Erming, Jiying, dan juga King Mu'er kembali ke arah kapal. Ketika mereka kembali, Zeni merasa sedikit aneh karena orang yang datang berkurang jumlahnya. Kenapa hanya ada kalian yang datang? Mana yang lainnya? Apakah ada sesuatu yang telah terjadi? Ucap dari Jenny. Dia bertanya dengan sedikit khawatir. Tidak apa-apa, Xiao Zhan dan Long Yan sedang berlatih. Mungkin butuh waktu yang lama. Kita tidak bisa menunggu selama itu. Jadi kita kembali dulu, ucap dari Nan Erming. Mendengar itu, Zeni pun lalu menganggukkan kepalanya dengan tenang. Dan saat ini Zeni telah mencapai puncak bintang 6 kaisar. Setelah keempatnya kembali, mereka juga mulai berlatih lagi. Hampir semua orang di kapal menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pelatihannya. Dan Xiaoyan telah menemui evolusi terakhir. Jika dia berhasil berevolusi, kekuatan Xiaoyan sekali lagi akan meningkat. Xiaoyan juga telah selesai memperbaiki 3 keabadian yang baru saja dia dapatkan. Pada saat ini, ia telah memulai persiapan tingkat akhir dari keputusasaan surgawi tingkat ke-8. Xiaoyan lalu bertanya, Zanlao, bagaimana peluang keberhasilanku dengan Huan Tianzue sekarang? Tanya dari Xiaoyan. Huan Tianzue merupakan teknik keputusan akhir dari tingkat ke-8. Hanya ada 50% kemungkinan keberhasilannya. Dan jumlah 3 keajaiban yang kamu miliki sudah cukup. Tetapi keputusasaan terakhir ada 2 tingkat. Lebih sulit daripada pemurnian sebelumnya. Kamu harus siap secara psikologis, ucap dari Zanlao sambil suara terdengar pelan di telinga Xiaoyan. Baiklah kalau begitu, aku akan mencobanya, jawab dari Xiaoyan. 3 keajaiban dalam tubuh Xiaoyan mulai bergejolak lagi. Ketiga kekuatan keajaiban itu saling terkait. Xiaoyan dengan hati-hati mengendalikan ketiga kekuatan di dalam tubuhnya. Xiaoyan yang duduk di ruang pelatihannya, entah sudah berapa lama dia duduk. Bahkan napasnya perlahan melambat. Dan bahkan napasnya seakan-akan menghilang. Seolah-olah dia telah mati. Puluhan tahun pun telah berlalu. Xiaoyan duduk tanpa bergerak dan membuka matanya tiba-tiba. Dan dia memancarkan napas yang tidak dikenal, namun sangat mendominasi di tubuhnya. Lalu Xiaoyan pun tersenyum. Tampaknya keberuntunganku cukup baik hari ini. Aku akhirnya bisa menerobos ke tingkat terakhir dari keputusasaan level 8, ucap dari Xiaoyan. Selanjutnya tiba saat untuk meningkatkan skill bertarungnya. Ketika kekuatan Xiaoyan meningkat, semua aspek skill bertarungnya juga harus diimbangi. Setelah itu Xiaoyan pun keluar dari ruang pelatihannya. Wow, pembohong kecil, akhirnya kamu keluar juga. Aku dan Jenny sampai sudah bosan menunggumu, ucap dari King Mu'er yang melihat Xiaoyan keluar dari ruangan pelatihannya. Setelah kata-kata itu terdengar, Xiaoyan lalu menggosok kepala Mu'er sambil tersenyum. Dan dia segera menarik Jenny ke dalam pelukannya. Tampaknya semua orang telah banyak mengalami peningkatan saat ini, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu melihat sekelilingnya. Setelah dia melihat sekelilingnya, Xiaoyan baru sadar bahwa Xiao Zhan, Long Yan, dan juga Xia Jinghui tidak ada di sana. Dia sedikit bingung melihat itu. Lalu Nan Erming dan Strom datang. Apakah kamu ingin bertanya di mana Xiao Zhan dan yang lainnya berada? Tanya dari Nan Erming. Xiaoyan pun lalu mengangguk setelah mendengar itu.
Xiaozan dan Longyan sedang melakukan banyak hal saat ini. Xiaozan masih berada di peninggalan klan harimau Tian Xiao, sementara Longyan sedang menerima garis keturunan darah dalam kolam darah naga dari klan naga. Kira-kira sudah selama 100 tahun setelah mereka pergi, ucap dari Nan Erming. Mendengar itu, Strom lalu berkata, "Tunggu sebentar, sepertinya Xiaozan telah mengirimku sebuah pesan," ucap dari Strom. "Kalau begitu, ayo kita segera ke sana. Aku ingin tahu sudah sejauh mana kekuatan mereka sekarang," ucap dari Xiaoyan. Lalu kapal pun bergerak menuju reruntuhan di mana klan harimau Tian Xiao berada. Kapal mereka pun lalu berhenti di atas reruntuhan. Dengan cepat, Xiaozan melihat kapal, dia lalu terbang ke arah kapal Xiaoyan. Setelah Xiaozan tiba, semua orang segera mengelilinginya. "Wow, kamu berada di tingkat akhir bintang 8 sekarang," ucap Xiaoyan yang melihat Xiaozan. "Pelatihanku hanya lebih lama sedikit, tidak sia-sia kan," ucap dari Xiaozan. Mendengar itu, "Ya, dengan begini kekuatan tim kita akan menjadi lebih kuat lagi," jawab dari Xiaoyan. Semua orang pun berjalan mendekat dan menepuk pundak Xiaozan. Sekarang kekuatan Nan Erming dan Xiaozan telah mencapai tingkat akhir bintang 8 Kaisar. Sedangkan Strom, Zijing dan juga King Muar berada di tingkat menengah bintang 8. Hanya Longyan yang belum diketahui kekuatannya sekarang. Longyan sedang berada di keluarga darah. Karena tidak ada berita tentang Longyan sekarang, mari kita pergi ke klan Yao. Xie Jinghui sepertinya memiliki banyak danfang di sana, ucap dari Xiaoyan. Kapal pun segera melesat dengan panduan peta di tangan Xiaoyan dan mereka pun akhirnya tiba di kebun obat klan Yao. Saat kapal perlahan-lahan datang, beberapa tokoh dari klan Yao pun muncul. Saat Xiaoyan keluar dari kapal, beberapa tokoh segera muncul di depan Xiaoyan. "Tuan, Kaisar Naga memerintahkanku untuk menunggu kalian di sini. Selama ini kami belum pernah memasuki kebun obat. Aku di sini karena diperintahkan untuk menunggu kalian dan menjaga kebun obat ini. Karena kalian sudah ada di sini, aku akan segera memberitahu Kaisar Naga," ucap dari penjaga itu. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Baiklah, tolong sampaikan rasa terima kasihku kepadanya," ucap dari Xiaoyan. Setelah 1 jam, Kaisar Naga pun tiba di sana. Long Xitian lalu berkata kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, 100 tahun telah berlalu. Apakah dunia Dewa Darah akan datang sekarang?" ucap dari Long Xitian. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Ini kan baru saja 100 tahun. Aku rasa mereka tidak akan tiba dalam waktu yang dekat ini. Lagi pula persiapan kita belum cukup. Aku harap obat-obatan yang aku butuhkan bisa ditemukan di kebun obat ini. Suplemen obat mujarab sangatlah penting untuk pertempuran kita nanti," ucap dari Xiaoyan. Long Xitian juga mengangguk ketika mendengar ini. "Mari kita lihat ada apa saja di kebun obat itu," ucap dari Long Xitian. "Ya, untungnya ada kamu yang menjaga kebun obat ini dengan baik," ucap dari Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan pun segera memasuki area kebun obat. Begitu dia melangkah ke area kebun obat, aroma obat yang sangat kuat keluar dari sana. Xiaoyan lalu berkata, "Wow, ada buah darah spiritual di sini," ucap dari Xiaoyan. Long Xitian yang juga penuh dengan rasa ingin tahu langsung melihat tempat di sekitarnya dengan semangat karena dia juga ingin menemukan sesuatu yang berguna untuknya di sini. Dan matanya langsung menemukan sesuatu yang bagus. "Buah 9 nirwana," ucap dari Long Xitian. Long Xitian sangat bersemangat untuk mengambil buah itu. Setelah Xiaoyan mendapatkan bahan-bahan obat yang cukup, ia lalu membawa semua orang pergi dari kebun obat itu. Dan kemudian Xiaoyan pun memperkuat formasi perlindungan untuk kebun obat dengan api surgawi miliknya. Selain itu, Long Xitian juga memerintahkan penjaga untuk berjaga di sana lebih konsisten lagi. Jadi sekarang tidak ada yang bisa dengan mudah menerobos masuk kebun obat itu. Semua orang pun kembali ke arah kapal. Long Xitian tersenyum dengan puas. Sedangkan Xiaoyan juga jauh lebih puas daripada Long Xitian. Kebun obat yang luas itu memecahkan segala masalah kekurangan ramuan obat. "Di mana Xie Jinghui?" tanya dari Xiaoyan sambil melihat sekelilingnya. "Oh, Xie Jinghui. Sepertinya dia masih berada di klan naga," ucap dari Long Xitian.
Xiaoyan heran kenapa Xie Jinghui masih ada di klan naga. Xiaoyan, karena masih ada waktu sebelum kedatangan dunia Dewa Dara, kamu diundang untuk mengunjungi klan naga kita. Saudara Long Mao dan paman Xie Jinghui juga ada di sana. Jadi sebaiknya ayo kita ke sana dulu, ucap dari Long Sitian. Baiklah kalau begitu, ayo kita ke sana, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu pun mereka segera pergi menuju klan naga. Dan singkat cerita, Xiaoyan pun telah tiba di klan naga. Kedatangan mereka di klan naga mengundang banyak perhatian. Semua orang pun mengelilingi mereka. Dan hal pertama yang dilakukan oleh Xiaoyan adalah meminta Long Sitian untuk membawanya melihat situasi Long Yan. Long Yan telah 100 tahun duduk di kolam darah naga. Dan seluruh orang sekarang berada di kolam darah naga. Long Yan saat ini masih dibungkus oleh cairan merah. Penampilan aslinya tidak terlihat lagi. Dan nafasnya pun sangatlah lemah. Xiaoyan yang dapat merasakan napas Long Yan lemah, dia pun lalu berkata, "Kenapa nafas Long Yan sangatlah lemah?" ucap Xiaoyan dengan sedikit khawatir. "Tenanglah Xiaoyan, Long Yan sedang dilindungi oleh leluhur kita yang paling kuat. Dan dia telah berhasil mewarisi kekuatannya. Kita hanya perlu menunggunya saja. Ketika dia bangun, dia akan terlepas dari tubuh rohnya dan mendapatkan kembali darah ras naga. Masa depan Long Yan akan semakin cerah saat itu," ucap dari Long Sitian. Xiaoyan mendengar itu dia lalu berkata, "Leluhurmu yang paling kuat telah memilih Long Yan. Aku sungguh tidak menyangka atas hal ini," ucap dari Xiaoyan. Long Sitian pun mendengar itu dia lalu mengangguk. "Hahaha, tim kita benar-benar akan semakin kuat kali ini," ucap dari Xiaoyan. Xiaozan lalu berkata, "Xiaoyan, aku pikir tim kita harus memiliki sebuah nama," ucap dari Xiaozan. Mendengar kata-kata dari Xiaozan, semua orang pun lalu mengangguk. Xiaoyan lalu berkata, "Baiklah kalau begitu, menurut kalian apa nama yang bagus untuk tim kita?" ucap dari Xiaoyan. Tim Xiaoyan yang tidak terkalahkan," ucap dari Xiaozan. "Hei, nama itu, apa kamu serius? Bisakah kamu membuat nama yang lebih bagus dan singkat lagi?" ucap dari Xiaoyan sambil menggelengkan kepalanya. Bagaimana ya? Karena kapal kita bernama Fearless Ark. Kata Fearless juga tampaknya lebih cocok dengan kita. Jadi sebut saja tim kita ini The Fearless Team. Woi, mantap sekali, ucap dari Xiaoyan. The Fearless Team itu cukup bagus, ucap dari Xiaozan. Singkat cerita, 500 tahun pun telah berlalu. Saat ini Xiaoyan sedang duduk di ruangan alkemisnya dan ditemani oleh Lang Tian. Xiaoyan dan Lang Tian sedang memperbaiki sebuah obat-obatan kaisar tingkat 8. Long Yan juga masih belum kembali dan si kecil Xiu tampak sedikit khawatir. King Mu'er lalu mencoba untuk menghiburnya. "Kamu tidak perlu khawatir dengan Long Yan, dia akan baik-baik saja. Sekarang tunggulah, dia pasti akan kembali. Pada saat itu dia pasti akan mengejutkanmu," ucap King Mu'er kepada si kecil Xiu. Setelah mendengar itu si kecil Xiu pun sedikit tenang. Dan dia berjalan mendekati Xiaoyan yang sedang sibuk memperbaiki pil obat. Ketika Xiaoyan berkonsentrasi untuk memperbaiki obat, tiba-tiba pemandangan di sekitarnya berubah. Melihat itu, Xiaoyan pun langsung keluar dari ruangan alkemisnya. Dan Xiao Wutian pun muncul di depannya. "Kamu telah menerobos bintang abadi dengan begitu cepat. Kamu terus mengejutkanku," ucap dari Xiao Wutian. "Apakah ada sesuatu yang mendesak sehingga senior sampai mendatangiku kali ini?" tanya dari Xiaoyan. Xiao Wutian lalu menjawab, "Ayo kita duduk dan minum secangkir teh dulu. Aku sudah merasakan napas dunia Dewa Darat telah memasuki ranah benua kaisar ini. Aku khawatir mereka akan tiba dengan cepat. Aku bisa merasakan ada 2 napas. Satu peri bintang dan yang satu laginya adalah kaisar bintang," ucap dari Xiao Wutian. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, "Berarti hanya ada 2 orang saja," ucap dari Xiaoyan. Dia sedikit terkejut. Xiaoyan pikir mereka akan tiba dengan membawa lebih banyak orang lagi. "Kalau begitu aku akan bersiap secepat mungkin," ucap dari Xiaoyan.
Napas yang kurasakan memang sangatlah kuat. Dan aku yakin aku tidak akan salah. Hanya saja aku tidak tahu apakah mereka menyembunyikan kekuatan mereka atau tidak, ucap dari Xiao Wutian. Xiaoyan lalu mengangguk. Jika hanya ada dua orang dengan kekuatan yang seperti itu, Xiaoyan masih berani untuk bertarung melawan mereka. Jika benar begitu, aku sangatlah yakin bisa mengalahkan mereka, ucap dari Xiaoyan. Tetapi kamu masih harus tetap berhati-hati, karena aku tidak bisa membantumu. Dunia Dewa Dara itu penuh misteri, ucap dari Xiao Wutian. Setelah Xiaoyan dan Xiao Wutian selesai minum teh, Xiao Wutian pun langsung menghilang dari Xiaoyan. Pada saat ini Long Xitian berjalan mendekati Xiaoyan. Xiaoyan, bagaimana dengan ramuanmu? Apakah ada sesuatu masalah? Ucap dari Xiao Wutian. Xiaoyan lalu menjawab, pasokan ramuan obat saat ini seharusnya sudah cukup. Aku punya berita tentang musuh yang akan datang kali ini. Sepertinya mereka hanya ada dua orang saja, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Long Xitian lalu berkata, benarkah itu? Kalau begitu aku pun masih bisa menghadapi mereka. Ternyata dunia Dewa Dara tidak sekuat yang kubayangkan, ucap dari Long Xitian. Xiaoyan pun lalu berkata, oh ya, bagaimana situasi Long Yan? Apakah dia sudah bangun? Ucap dari Xiaoyan. Long Xitian lalu menjawab, sepertinya belum, tetapi sepertinya itu dia akan segera bangun, ucap dari Long Xitian. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. Selama masih ada waktu, dia ingin mencoba membuat ramuan lagi. Oh ya, apakah sudah ada kandidat untuk Raja Naga selanjutnya? Tanya dari Xiaoyan kepada Long Xitian. Saat ini ada dua kandidat, tetapi sulit untuk memutuskannya. Salah satunya adalah Xian. Tetapi kekuatan Xian sepertinya masih belum cukup, ucap dari Long Xitian. Tiba-tiba ada seseorang yang datang saat mereka sedang berbincang. Orang itu lalu berkata, hei, apakah benar kekuatan Xian masih belum cukup? Kalau begitu aku akan membantu Xian, ucap dari leluhur tua Wuzi. Ternyata sosok itu adalah leluhur tua Wuzi. Melihat itu Long Xitian lalu berkata, leluhur tua Wuzi, ucap dari Long Xitian. Lalu Long Xitian langsung memberi hormat kepadanya. Xiaoyan pun juga langsung berdiri dan memberi hormat kepadanya, walaupun dia tidak tahu siapa leluhur ini. Apakah kamu mengenalku? Ucap dari Wuzi kepada Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan menatap wanita itu. Untuk sesaat Xiaoyan pernah merasakan dan melihat wajah wanita itu, tetapi dia lupa entah di mana. Maaf, sepertinya aku tidak mengenalimu, ucap dari Xiaoyan. Bagaimana bisa kamu melupakanku dengan begitu cepat? Ucap dari leluhur Wuzi. Leluhur, tolong jangan menggodaku, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan, beliau adalah leluhur klan naga Wuzi, seseorang gadis kecil yang pernah kamu selamatkan. Dia kembali ke klan dengan secara bertahap, memulihkan kekuatannya, dan beliau juga telah memulihkan tubuhnya, ucap dari Long Xitian. Mendengar itu leluhur Wuzi pun lalu berkata, sialan, padahal aku sedang menikmati situasi ini. Kenapa kamu terburu-buru untuk mengatakan yang sebenarnya? Ucap dari leluhur Wuzi kepada Long Xitian. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, hah? Jadi Anda adalah seorang gadis kecil yang pernah aku selamatkan waktu itu? Ucap dari Xiaoyan. Leluhur Wuzi lalu berkata, sebenarnya aku sangat senang kamu memanggilku dengan gadis kecil. Tetapi sebenarnya aku telah hidup selama puluhan ribu tahun. Ucap dari leluhur Wuzi. Oh ya leluhur, maafkan aku jika begitu, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan, sepertinya perang sudah dekat. Kamu harus bergegas kembali untuk memperbaiki ramuan, bukan? Ucap dari Long Xitian. Xiaoyan pun lalu mengangguk dan langsung dengan hati-hati mengamati bahan-bahan obat di tangannya. Dan bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu berterima kasih buat kalian yang sudah stay di channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan terima kasih juga atas dukungan kalian. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat yang telah mensupport
channel ini lewat link Saveria di bawah kolom deskripsi. Dan gua kali ini bener-bener ucapin terima kasih banyak juga ya buat kalian, termasuk semuanya terima kasih yang udah mensupport channel ini lewat link Saveria. Dan semoga sehat selalu untuk kalian dan Allah gantikan rezekinya berkali-kali lipat. Dan bagi yang suka alur cerita Battlethrough The Heaven kelanjutannya ini, kalian bisa share, like, dan bagi-bagikan ke teman kalian ya, walaupun gua uploadnya agak-agak telat ya. Terima kasih semuanya karena tim gua emang sedikit. Terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Sampai jumpa dan assalamualaikum. Dadah.